Kementerian Pertahanan RI membeli 42 pesawat tempur Rafale generasi 4,5 dari Dassault Aviation Prancis. Pesawat ini dijadwalkan tiba di Indonesia pada awal tahun 2026. Selain membeli alutsista dari negara adidaya, Indonesia juga telah dan akan mengembangkan alutsista buatan dalam negeri dan berencana akan menjadi negara pemasok senjata seperti negara-negara besar lainnya. Pada bulan Februari saja saat Prabowo masih menjadi Menhan, sebanyak 200 lebih alat utama sistem senjata atau alutsista yang sebagian besar dirakit di dalam negeri dipamerkan di halaman dekat gedung lokasi rapat pimpinan atau Rapim TNI Polri tahun 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta. Deretan alutsista yang diserahkan oleh Prabowo ke TNI pada saat itu yaitu 10 unit kendaraan tempur atau Rampur Pandur 28x8, kemudian 10 tank Harimau, 12 unit kendaraan tempur Anoa, 7 unit Rampur Komodo APC, 3 unit Rampur Badak Cannon 90, dan kendaraan taktis atau Rantis Maung 10 unit. Kendaraan tempur dan kendaraan taktis yang dipamerkan saat Rapim TNI Polri tahun 2024 itu seluruhnya dirakit dan dibuat oleh PT Pindad di dalam negeri. Pada pagelaran Indonesia Africa Forum atau IAF kedua yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 3 September 2024 di Nusa Dua, Bali, PT Pindad memperkenalkan produk senjata terbarunya, AM-1. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mos bersama Kemal Sudiro, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko, menyambut dengan antusias kedatangan kepala negara dan delegasi dari berbagai negara dalam pameran bisnis tersebut. Partisipasi PT Pindad dalam IAF kedua bertujuan untuk meningkatkan eksistensi perusahaan sebagai industri pertahanan Indonesia di tingkat global, serta membuka peluang kerjasama strategis dengan negara-negara di benua Afrika. Salah satu pencapaian penting dalam acara ini adalah penandatanganan perjanjian induk dengan Rheinmetall Denel Munition RF atau PTY Ltd, perusahaan pertahanan dari Afrika Selatan yang mencakup pengembangan produk propelan dan pabrik amunisi. Produk-produk yang dipamerkan oleh PT Pindad di IAF kedua meliputi AM-1, DMR SPM-1, pistol Armo V3 dan Armo V4, G2 Combat Pistol, beserta amunisi dengan berbagai kaliber. Selain itu, PT Pindad juga menampilkan mock-up medium tank Harimau, Rampur Anoa 2 6x6, dan Ranops Maung MV3 4x4. Senapan serbu AM-1 atau AM-1 memiliki kaliber 5,56 x 45 mm NATO, menjadi fokus utama perhatian di pameran. AM-1 dilengkapi dengan laras sepanjang 14,5 inci dan popor teleskopik yang dapat direntangkan. Dalam kondisi popor terentang penuh, panjang total senapan ini mencapai 881 mm. Sementara dalam posisi popor normal, panjangnya adalah 797 mm. Kalau kita bicara sejarah, industri ini sudah berkembang sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Masa keemasan industri pertahanan Indonesia dimulai pada dekade 80-an, di mana alutsista buatan Indonesia mulai kompetitif di pasar global. Sayangnya, keberadaan industri strategis mengalami pukulan berat ketika terjadi krisis moneter tahun 1997 sampai 1998. Pasca krisis, industri sudah mulai mandiri dan berkembang sangat cepat. Yang bisa dibilang paling membanggakan adalah pesawat CN-235 dan NC-212I buatan PT Dirgantara Indonesia. CN-235 sejak diproduksi secara massal sudah ada belasan negara yang memesan. Korea Selatan, Malaysia, Thailand, Pakistan, Filipina, sampai Uni Emirat Arab. Bahkan, negara sekelas Amerika Serikat menggunakan CN-235 sebagai pesawat dengan misi serba rahasia. Begitu juga NC-212. PT DI atau Dirgantara Indonesia sudah memproduksi pesawat ini sejak 1975. Sudah ada sekitar 103 unit dan sekarang PT DI hanya fokus pada varian 212I. Apa yang jadi keunggulan dari dua pesawat ini sehingga bisa diakui dunia internasional? Itu karena dua pesawat ini, apalagi versi militernya, CN-234, 220, dan NC-212I sangat handal sebagai penjaga pantai, ngarai, dan medan bergunung-gunung.
Bisa beroperasi siang dan malam dalam segala cuaca. Dirancang untuk bisa lepas landas dan mendarat di landasan pendek. Bisa menghemat bahan bakar sebanyak 15% dibanding pesawat dengan kemampuan yang sama. Dan yang terpenting dengan biaya perawatan murah. CN235 sudah punya banyak varian dan mengalami berbagai peningkatan berkesinambungan dalam desain dan aplikasi teknologi. Metode pembuatannya pun juga memenuhi standar kualitas tertinggi serta persyaratan operasional yang menuntut untuk berbagai lingkungan yang menantang. Saat ini, pesawat CN235 menjadi pesawat paling sukses di kelasnya. Setidaknya, sudah lebih dari 300 unit pesawat CN235 dari berbagai versi telah diproduksi. Saat ini, PT Dirgantara Indonesia mulai menjajaki peluang untuk memperluas pasar di Afrika dan Amerika Latin untuk penjualan CN235 dan NC212I. Soal berapa nilai penjualannya, tidak ada rincian mengenai ini. Kabarnya, harga CN235 dan NC212I berkisar 423 miliar rupiah. Memang bukan angka yang kecil, tetapi nyatanya sudah banyak negara yang menggunakannya. Untuk sistem persenjataan sepanjang perkembangannya, Pindad sudah memproduksi senjata-senjata canggih dengan kualitas mumpuni. Salah satunya, Indonesia punya senapan serbu yang sudah sangat diakui internasional bernama SS-2. Berstatus sebagai generasi kedua, senjata ini dirancang dengan beberapa upgrade guna meningkatkan performanya saat digunakan. Senapan serbu SS-2 saat ini tengah digunakan oleh militer dan polisi Indonesia. Tapi, bukan cuma jadi andalan pasukan militer Indonesia. SS-2 juga jadi senapan terlaris PT Pindad. Sampai hari ini, Pindad telah berhasil menjual senapan ini lebih dari 50.000 pucuk ke berbagai belahan dunia. Uni Emirat Arab, Laos, Brunei Darussalam, Irak, Bangladesh, dan Myanmar menjadi negara yang menggunakan produk dalam negeri ini. Soal kecanggihan, berbeda dengan versi sebelumnya. SS-2 diklaim lebih akurat dari pendahulunya SS-1. Punya kelebihan tahan terhadap kelembapan tinggi. Senapan serbu SS-2 juga lebih ringan dan akurasi lebih baik. SS-2 menggunakan kaliber 5,45 mm standar NATO, sama seperti senapan serbu ternama lainnya. Untuk kendaraan taktis, Indonesia punya Anoa 6x6 buatan PT Pindad yang namanya sudah mendunia. Untuk sekarang, sudah ada 7 jenis kendaraan khusus tempur Panzer Anoa 6x6 dan sudah diproduksi lebih dari 400 unit dengan berbagai varian. Mulai dari Bangladesh, Brunei, Irak, sampai Arab Saudi. Kendaraan ini juga ikut serta dalam misi perdamaian dunia PBB di banyak negara, seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Yang menjadi keunggulan Anoa 6x6 ini dalam hal mobilitas, proteksi, dan daya angkutnya. Anoa adalah kendaraan tempur berlapis baja pertama yang dirancang khusus untuk memindahkan pasukan dalam satu regu ke wilayah konflik. Bisa menampung sampai 10 penumpang sampai senapan mesin berat. Dipersenjatai senapan mesin berat, senapan mesin serbaguna, atau peluncur granat otomatis. Daya jelajahnya juga cukup jauh, bisa sejauh 600 km dengan kecepatan maksimal 80 km per jam. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Anoa punya 7 varian, diantaranya adalah Anoa 6x6 mortar yang dilengkapi dengan pelontar mortir 81 mm. Anoa 6x6 Command untuk kendaraan komandan dalam memimpin pertempuran. Anoa 6x6 Amphibious yang bisa melakukan manuver di darat maupun di air. Anoa 6x6 Recovery. Anoa 6x6 APC yang merupakan generasi pertama dengan keunggulan dalam mobilitas, proteksi, serta data angkut karena bisa memuat 12 orang. Anoa 6x6 Ambulance. Anoa 6x6 Logistik yang secara spesifik untuk kendaraan angkut logistik dalam pertempuran. Tapi kalau kita bicara kapal tempur, Indonesia punya kapal tank pertama di dunia yang bernama Antasena. Kapal ini dibangun oleh PT Pindad bersama dengan North Sea Boats sejak tahun 2016 dan mulai beroperasi untuk Angkatan Darat Indonesia 2021. Kapal tank ini memiliki panjang 18 meter dan bisa beroperasi di perairan dangkal 90 cm hingga perairan laut dalam.
Ini dinilai cocok dengan kondisi geografis Indonesia yang punya banyak perairan, sehingga Antasena lebih difungsikan untuk operasi di rawa, laut, sungai, dan pantai. Soal kemampuan, Antasena ini punya karbon komposit yang 10 kali lebih kuat dari baja, tapi tetap ringan sehingga bisa bergerak cepat. Dan yang terpenting, bisa menghancurkan musuh dari jarak 5 km. Sementara untuk persenjataannya, Antasena dilengkapi senjata utama RCWS Cannon kaliber 30 mm dan senapan mesin 12,7 mm. Soal peminat, Pindad memfokuskan kawasan Timur Tengah sebagai target pasar utamanya. Beberapa negara sudah menyatakan ketertarikannya, seperti Mesir dan Uni Emirat Arab. Bukan cuma Timur Tengah yang menyatakan ketertarikan, India, Yunani, Filipina, bahkan Rusia sudah melakukan pemesanan. Soal harga, kabarnya kapal tank ini dibanderol dengan harga 12-19 juta US dollar atau senilai 195-309 miliar rupiah. Kapal ini memang masih diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, tapi ternyata juga diminati oleh negara seperti Filipina, Senegal, dan Gabon. Kapal ini diberi nama Kapal Cepat Rudal KCR-60M buatan PT PAL di Surabaya. Panjang KCR-60M hanya sekitar 59,8 meter, lebar 8,1 meter, dan tinggi 4,9 meter. Beratnya hanya 457 ton, tapi bisa menampung personil sebanyak 49 orang. Kapal ini punya spesialisasi dalam perang anti kapal permukaan, perang anti kapal udara, electronic warfare, dan naval gunfire support. Selain itu, KCR-60M didesain untuk mampu beroperasi sebagai kapal patroli dan SAR maupun platform kapal kombatan. Soal persenjataan, KCR-60M punya 3 jenis senjata utama yang mematikan. Tapi yang paling canggih adalah peluncur rudal anti kapal yang bisa merusak sekaligus menenggelamkan kapal bertonase besar. Apalagi dengan ukurannya yang tidak terlalu besar, membuat KCR-60M dibekali dengan sistem sensor dan senjata yang lengkap. Sehingga KCR-60M memiliki daya gempur dan kemampuan peperangan yang mematikan. Dengan kemampuan ini, KCR-60M jadi salah satu kapal perang tercanggih di jajaran TNI Angkatan Laut. Salah satu juga yang patut dibanggakan adalah medium tank yang dikembangkan bersama antara PT Pindad dan Turki FNSS. Bahkan, Indonesia jadi negara ketiga setelah Jepang dan Polandia yang memproduksi medium tank. Tank ini diberi nama Tank Harimau. Apa yang spesial dari medium tank Harimau? Nah, ini adalah tank spesialis tempur di wilayah tropis. Atau bisa juga disebut sebagai tank penjelajah hutan karena punya bobot yang ringan. Medium tank rancangan Pindad dan FNSS memiliki kemampuan pertahanan balistik dan anti ancaman ranjau terkini. Bisa menahan ranjau hingga 10 kg. Soal persenjataan, tank Harimau dilengkapi dengan Suman turret kaliber 105 mm yang punya daya hancur tinggi, serta senapan mesin kaliber 7,62 mm untuk daya gempur maksimum. Sejak diperkenalkan pada tahun 2017, medium tank telah diminati banyak negara di dunia. Sudah ada 18 unit diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri. Malaysia dan Filipina menjadi beberapa negara di ASEAN yang tertarik untuk membeli tank ini. Harganya sendiri ditaksir mencapai 135 juta US dollar atau 2,1 triliun rupiah. Meski sudah punya banyak peminat, industri pertahanan Indonesia punya tantangan dalam hal kontribusi terhadap ekonomi nasional maupun ekonomi lokal. Terlebih karena sebagian besar industri pertahanan kita masih sangat bergantung pada alokasi belanja APBN Kementerian Pertahanan. Kita punya cita-cita yang besar. Kita harus menjadi tuan di laut kita sendiri. Kita harus jadi tuan di wilayah udara kita sendiri. Kita harus jadi tuan di daratan kita sendiri. Bicara tentang alutsista baru, Angkatan Udara Indonesia hari ini lebih banyak berfokus pada membeli berbagai jenis pesawat jet modern, seperti pesawat jet tempur Dassault Rafale. Dalam rencana modernisasi alutsista, pemerintah Indonesia setidaknya membeli 36 buah jet tempur Rafale dari Prancis. Gak main-main nih, harga satu buah jet Rafale ini mencapai 1,3 triliun rupiah.
yang membuat belanja militer Indonesia membengkak hingga 46,8 triliun rupiah hanya untuk jet Rafale. Ya, memang terdengar sangat boros, tapi jangan salah, karena jet Rafale ini merupakan salah satu yang terbaik dengan spesifikasi yang mencengangkan. Mulai dari kecepatannya yang 2.390 km per jam, hingga memiliki radius tempur lebih dari 1.800 km. Dari segi persenjataan, jet Rafale ini dilengkapi dengan senjata seperti Jihad 30 mm 791 Cannon yang merupakan senjata mesin kaliber tinggi untuk pertarungan udara. Selain itu, persenjataan Rafale juga dilengkapi dengan berbagai sistem misil, seperti misil udara ke udara, MBDA Meteor, dan misil udara ke darat GBU-12 Pathway 2. Dari Rafale masih ada nih alutsista berupa jet tempur lainnya yang memperkuat Indonesia, seperti jet tempur F-15EX milik Amerika. Dalam perjanjian jual-beli, Menteri Pertahanan Pak Prabowo dengan pihak Amerika, Indonesia memboyong 15 buah jet tempur tersebut dengan harga 1,6 triliun rupiah per buah. Secara spesifikasi, jet tempur ini memiliki salah satu yang terbaik dan tercepat, karena F-15EX bisa menembus kecepatan hingga lebih dari 3.000 km per jam. Dalam segi persenjataan, F-15EX ini juga dilengkapi dengan peluncur misil yang digunakan untuk menaklukkan target darat dan juga udara. Nah, canggihnya, peluncur misil dari F-15EX ini bisa menargetkan dan mengunci sasaran hanya berdasarkan dengan penggunaan radar. Jadi, si pilot nggak perlu lagi berputar untuk mengunci objek secara jelas untuk melakukan tembakan. Kita tahu sendiri kalau sejak Prabowo menjabat, Indonesia gencar-gencarnya beli ini itu untuk memperkuat kekuatan negara. Angkatan Udara sepertinya menjadi bagian yang paling diperhatikan Prabowo dalam penyediaan alutsista. Saking diperhatikannya, Menhan sampai melancong ke Amerika Serikat untuk melakukan diplomasi dan kerjasama militer. Nah, dari pembelian yang dirumorkan, jet tempur F-15 bakal memperkuat Indonesia yang memiliki harga fantastis sekitar 200 triliun rupiah. Gak main-main, Indonesia bahkan berencana memboyong 36 unit dari jet tempur ini sekaligus. Ya, walaupun metode pembayarannya mau dicicil. Dari segi spesifikasi, F-15 ini adalah jet tempur yang komplit. Kecepatannya bisa mencapai 3.017 km per jam dengan ketinggian 19.812 meter. Jet tempur ini juga bisa membawa beragam amunisi untuk penyerangan darat, udara, dan juga bombardir. F-15 akan melengkapi deretan jet tempur milik Indonesia yang memang masih sedikit, yaitu hanya sekitar 41 jet tempur. Pesawat Sukhoi Su-27 yang sudah ada sejak tahun 2003. Di dalamnya dilengkapi dengan persenjataan berupa meriam GSH-31 30 mm, lalu berisi 150 peluru, peluru kendali anti radiasi X-31 dan peluru kendali udara ke darat X-29LT, serta bom KAB-150. Lengkap bukan? Pesawat buatan Rusia tipe ini totalnya ada 5 biji di hanggar Angkatan Udara Indonesia. Wah, keren juga ya. Tapi ada lagi nih yang lebih keren. Buy Systems Hawk adalah jet tempur ringan latihan produksi Buy Hawk, sebuah perusahaan dari Britania Raya. Pertama kali TNI AU membeli pesawat ini pada tahun 1997. Pesawat jet ini dikhususkan untuk mengemban misi air superiority dan ground attack. Gila, buat latihan aja udah keren kayak gini ya. Ada lagi nih jenis lain, Sukhoi Su-35. Bukan Sukhoi namanya jika tidak memiliki persenjataan yang lengkap. Pesawat ini juga dilengkapi dengan dual liquid crystal display yang bisa memberikan semua informasi yang dibutuhkan oleh pilot dalam format picture-in-picture. Sukhoi Su-35 ini juga dianggap sebagai lawan sebanding dengan jet tempur siluman milik Amerika Serikat, yaitu F-22 Raptor. Dan sejak akhir tahun 2018 lalu, Indonesia memiliki 11 pesawat tempur ini dari Rusia. Gokil kan? Next ada Lockheed C-130 Hercules. Pesawat jenis ini sebenarnya bukan digunakan untuk bertempur ya, tapi fungsinya itu sangat penting saat perang terjadi, yaitu untuk mengangkut pasukan, angkut senjata, dan mengevakuasi korban perang ke tempat yang aman. Ya, jadi semacam ambulansnya TNI lah. Kecepatan pesawat Hercules ini, Pop Gengs, mencapai 540 km per jam. Nah, Indonesia sendiri memiliki 36 pesawat Hercules saat ini. Tanpanya, mobilisasi pasukan pasti bakal lambat. Nah, kalau yang ini udah pasti canggih lah. EMB 314 Super Tucano, dan keunggulan dari pesawat ini adalah dapat digunakan untuk menghadapi segala kondisi cuaca
serta untuk pengawasan dan penyerangan saat siang maupun malam hari. Senjata yang dimiliki juga bervariasi, seperti bom cluster, rocket pod double FAR, lalu rudal berpemandu laser, dan rudal anti pesawat. Dengan kecepatan maksimal pesawat mencapai 590 km per jam, pesawat ini digunakan untuk mendukung misi pengintaian, close air support, dan misi penumpasan pemberontakan. Wah, sepertinya yang ini paling bisa diandalkan ya. Oke lanjut, Indonesia juga memiliki nih F5E atau F-Tiger II yang sudah ada sejak tahun 1978. Pesawat ini diproduksi oleh Northrop di Amerika Serikat. Selain Indonesia juga dimiliki oleh 36 negara lainnya. Pesawat ini sering digunakan untuk keperluan latihan dan pesawat musuh. Ya meskipun begitu, pesawat ini sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 2016. Oh, udah pensiun dong ya. Selain tampakannya yang keren, Sukhoi Su-30 ini dikabarkan memiliki sebuah teknologi bom nuklir yang mengerikan. Selain itu, persenjataan pesawat tempur ini dilengkapi dengan meriam GS8-31 30 mm dengan 150 peluru dan bom aerial dengan tipe KAB-500KR dan OFAB-250-270. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 11 unit pesawat jenis ini. Namun lebih ngeri mana nih jika dibandingkan dengan jet tempur supersonik T-50 Golden Eagle ini, senjatanya itu nggak kalah lengkap. Mulai dari cannon 50 mm dengan 205 peluru, juga rudal Sidewinder, peluru roket, dan bom cluster. T-50 Golden Eagle ini adalah buatan Korea Aerospace yang bekerja sama dengan Lockheed Martin dari Amerika. Kecepatannya sendiri mencapai 1.728 km per jam. Jet tempur multiperan supersonik F-16 Fighting Falcon yang membuat pesawat ini menjadi favorit banyak negara nih karena bisa dipakai untuk segala macam misi. Bahkan dipakai hingga 24 negara, ya termasuk Indonesia dan negara produsennya Amerika Serikat. Kalau Indonesia saat ini ya udah punya sekitar 36 unit. Untuk helikopter yang satu ini masuk dalam kategori heli serbu Indonesia. NBO 105 memang dikenal sebagai heli serbu utama milik TNI Angkatan Darat. Heli yang satu ini sih memang wajar dijadikan heli serbu karena karakternya yang ringan dan cepat. Nah, sebagai helikopter serbu, NBO 105 ini bisa dilengkapi dengan berbagai senjata, seperti FN Herstal MO32 dan FN Herstal M3P. Heli ini bukan cuma bisa mengangkut senjata mesin seperti tadi. Heli ini juga bisa membawa beberapa peluncur roket, seperti FMAR T905. Heli ini memang kedengaran keren ya, sayangnya heli ini cuma ada 15 unit saja. Kalau dihitung-hitung heli ini memang sedikit banget ya kalau ngomongin luasnya wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, tentunya Indonesia susah dijangkau menggunakan akses darat maupun laut. Satu-satunya cara adalah dengan menggunakan akses udara. Sayangnya masih banyak tempat di Indonesia yang belum punya akses udara, seperti bandara. Nah, karena masalah ini, makanya Indonesia juga punya helikopter kepresidenan ini nih. NAS 332L1 L2 Super Puma yang dipilih jadi pesawat kepresidenan Indonesia. Nah, helikopter ini punya beberapa fitur untuk meningkatkan keselamatan penerbangan. Mulai dari TCAS atau Traffic Collision Avoidance System dan sistem peringatan kecelakaan TCAD atau Traffic Collision Alerting Device. Pokoknya heli ini super aman deh buat Presiden Indonesia. Yang satu ini bisa dibilang helikopter legendaris nih. Gimana enggak, Mi-17V5 ini masih memegang rekor helikopter dengan produksi terbanyak, yaitu 17.000 unit. Bayangin deh tuh banyaknya. Helikopter yang digunakan oleh 47 negara ini juga termasuk heli andalan Indonesia. Mil Mi-17V5 adalah helikopter yang digunakan Indonesia dalam berbagai misi penyelamatan dan pengamanan. Nah, helikopter ini sudah dipersenjatai dengan beberapa senjata berat seperti FNMAG di bagian samping dan senapan serbu SS-1. Oh iya, selain menjadi helikopter tempur, helikopter ini juga dijadikan heli siaga bencana. Pokoknya heli ini serbaguna banget deh. Nah, untuk helikopter yang satu ini punya tampilan yang garang, yang gagah berani. Helikopter Airbus EC725 Super Cougar ini masuk dalam kategori SARPUR atau Search and Rescue Tempur. Jadi, selain digunakan untuk peperangan, heli ini juga digunakan untuk agenda penyelamatan. Nah, heli yang garang ini sudah dibekali beberapa senjata spesial, seperti FN MAG kaliber 7,62 mm dan Cannon Giat kaliber 20 mm. Dengan adanya heli ini, Indonesia bisa jadi lebih aman dan lebih sigap dan tanggap bencana. 2 unit kapal selam Scorpion dari Prancis menjadi pilihan pembelian. 1 unit kapal selam diesel tersebut dihargai 6,4 triliun rupiah.
Kapal selam ini sudah mengadopsi teknologi bernama SUBTICS atau Submarines Integrated Combat System, yang merupakan teknologi kapal selam nuklir untuk mesin diesel. Kapal selam Scorpene ini menambah unit kapal selam Indonesia yang cuma 4 biji doang. Dan hebatnya lagi, rata-rata dari alutsista baru pada Angkatan Laut adalah murni karya anak bangsa. Alutsista pertama datang dari jenis kapal selam di mana Indonesia memiliki kapal selam terbaru, yaitu KRI Alugoro 405. Kapal selam yang baru diresmikan pada tahun 2019 ini merupakan kapal selam karya anak bangsa yang dibuat di Surabaya, tepatnya di dermaga kapal selam PT PAL Indonesia, atas kerjasama Indonesia dengan pemerintah Korea Selatan. Secara spesifikasi, KRI Alugoro 405 ini memiliki panjang 61,3 meter dengan kecepatan mencapai 11 knot atau 20 km per jam. Dari segi kemampuan penjelajahan, kapal selam ini bisa melakukan penjelajahan selama 50 hari dengan membawa 40 awak kapal. Nah, untuk persenjataannya sendiri, Alugoro jadi dari segi penjelajahan dan pertahanan, Alugoro 405 ini ya udah cukup mumpuni. Selanjutnya, selain dari kapal selam, ada juga nih alutsista baru Angkatan Laut berjenis landing ship tank yang bernama KRI Teluk Yutefa 522 yang menghabiskan dana sebesar 160 miliar rupiah. Alutsista yang diresmikan pada tahun 2021 ini merupakan alutsista laut yang berfungsi sebagai mesin pengangkut kebutuhan militer seperti tank, kendaraan perang, transporter hingga helikopter. Sebagai negara kepulauan, landing ship tank seperti ini memang menjadi salah satu kebutuhan utama. Untuk melakukan perlindungan diri saat menjalankan tugas, KRI Teluk Yutefa 522 ini dilengkapi dengan berbagai senjata. Mulai dari meriam Bofors kaliber 40, Cannon PSU kaliber 20 mm, hingga senapan mesin berat kaliber 12,7 mm. Ya, setelah melihat kedua alutsista terbaru milik Angkatan Laut ini, sepertinya suatu saat nanti Indonesia bisa nih jadi sentra produksi alutsista laut dunia. Amin. Untuk Angkatan Darat, Pamenhan menandatangani kontrak dengan militer Turki untuk pembelian kendaraan peluncur rudal yaitu rudal Kan. Bukan main, kendaraan ini bisa membawa rudal balistik dengan hulu ledak dengan berat 470 kg. Ngerinya lagi, jangkauan rudal yang ditembakkan mencapai 280 km dengan sistem kontrol aerodinamis. Pembelian alutsista darat ini membuat Indonesia jadi yang pertama dalam melakukan pembelian rudal Kan pada Turki. Sekarang rudal Kan melengkapi lini proyektil roket Indonesia yang cuma 63 unit doang. Untuk alutsista jenis penyerang, TNI Angkatan Darat memiliki beberapa nama baru, seperti meriam Caesar 155. Meriam yang berasal dari Prancis ini dibeli Indonesia dengan kisaran harga 54 miliar rupiah per buah. Dan Indonesia setidaknya memiliki 37 buah meriam Caesar 155. Jadi ya, jika dihitung-hitung, untuk senjata ini saja, Indonesia sudah menghabiskan lebih dari 2 triliun rupiah. Nah, sebagai alutsista pendukung TNI Angkatan Darat yang baru, meriam Caesar ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Seperti jarak tembakan yang mencapai 40 km, kecepatan menembaknya 6 peluru per menit, hingga pengoperasian segala medan seperti hutan, pantai maupun perkotaan bisa dilibas habis oleh meriam Caesar 155 ini. Lalu selanjutnya ada MLRS Astros II Mk6 LMU. Alutsista yang dibeli Indonesia dari negara Samba, Brazil. Merupakan mobil peluncur roket canggih yang memiliki kemampuan menakjubkan, seperti kecepatan menembak 32 roket dalam waktu 6 detik. Wow! Dan juga jarak nembak hingga 300 km. Alutsista baru ini dianggap sebagai salah satu peluncur roket tercanggih yang dimiliki Indonesia. Dan juga disebut-sebut sebagai pemain kunci bagi negara kepulauan karena jarak tembaknya yang sangat jauh. Jadi wajar aja jika Indonesia memiliki setidaknya 63 unit dari MLRS Astros II Mk6 LMU ini. Meskipun Indonesia harus menghabiskan dana fantastis mencapai 3,8 miliar rupiah untuk mendatangkan peluncur roket Astros. Selanjutnya untuk alutsista terbaru TNI Angkatan Darat masih dari jenis meriam juga nih. Untuk menemani meriam Caesar tadi, Indonesia juga memiliki meriam GSM 109 buatan Belgia yang bertipe Self-Track Propel Howitzer dengan jangkauan tembakan 18 km. Ya, emang jaraknya terdengar lebih cupu dari jarak tembakan meriam sebelumnya.
Namun bukan berarti meriam GS M109 ini tidak berguna atau habisin anggaran doang. Karena dari segi penggunaan meriam yang satu ini, memang disediakan untuk pertarungan jarak dekat. Jadi meriam yang pertama tadi itu untuk jarak jauh, meriam yang satu ini untuk yang jarak dekat. Sekarang mari kita pindah ke sistem pertahanan yang baru saja didatangkan oleh Indonesia untuk TNI Angkatan Darat, yaitu NASAMS. Bagi kamu yang mengikuti konflik Palestina-Israel, NASAMS ini memiliki fungsi yang sama dengan Iron Dome Israel, yaitu menghancurkan misil musuh di atas langit. Ya, meskipun NASAMS ini tidak memiliki jangkauan 100 km seperti Iron Dome, dan hanya memiliki jangkauan sekitar 30 km aja. Tapi sebagai satu-satunya alat pertahanan rudal yang dimiliki Indonesia, NASAMS ini setidaknya sudah memberi sedikit rasa aman. Membicarakan alutsista TNI Angkatan Darat sepertinya nggak lengkap nih kalau tidak menyinggung tentang tank yang menjadi alutsista paling ikonik dari Angkatan Darat tersebut. Nah, untuk tank sendiri, sepertinya Indonesia tidak lagi berfokus untuk membeli tank dari luar negeri, dan sekarang akan berfokus pada pengembangan tank Harimau, yang merupakan tank karya anak bangsa, yang diproduksi oleh PT Pindad. Bahkan untuk menunjukkan keseriusan tersebut, PT Pindad menggandeng perusahaan dari Amerika Serikat dalam memutakhirkan tank Harimau. Jadi tentu saja hal ini menjadi kabar gembira untuk kita semua, karena siapa tahu tank Indonesia bisa menyaingi tank-tank negara maju, seperti M1 Abrams milik Amerika. Selain melakukan pembelian nih Pop Gengs, Pak Prabowo juga tidak lupa dalam pengembangan alutsista dalam negeri. Apalagi Presiden sudah memberikan instruksi agar pembuatan alutsista bisa dilakukan dalam negeri dan tidak semuanya diimpor. Nah, salah satu pembuktian program ini dimulai dari sebuah kendaraan taktis bernama Maung dari PT Pindad. Selain PT Pindad, PT Sari Bahari di Malang juga jadi andalan Kementerian Pertahanan untuk memproduksi 60 hingga 100 kg bahan peledak dalam beragam bentuk. Nantinya, pembuatan alutsista dalam negeri ini bakal terus dikembangkan dan menambah beragam sektor, mulai dari fregat sampai drone canggih. Untuk mendorong perkembangan produksi alutsista dalam negeri, Prabowo dengan Kementerian Pertahanan juga menggenjot kerjasama dengan pihak asing. Salah satu yang paling epik yaitu dengan Korea Selatan yang membuahkan jet tempur KF-21 Borame. Gak main-main, jet tempur ini adalah generasi 4,5 yang sekelas dengan jet tempur andalan Amerika F-15 serta jet tempur andalan Rusia Su-35. Memiliki tipe semi-stealth, jet tempur ini bisa mencapai kecepatan 2 Mach atau 2.469 km per jam dengan tipe serangan beragam. Mulai dari udara ke udara, udara ke permukaan, hingga serangan bombardir untuk penghancuran gedung taktis. Pengembangan dan pembangunan dari KF-21 Borame direncanakan akan sampai di tahun 2032 dengan jumlah pendanaan hingga 24,8 triliun rupiah. Indonesia bakal mengcover jumlah tersebut sebanyak 20%. Iya emang murah, tapi alokasi penggunaan Indonesia juga lebih sedikit. Dari 168 unit yang dibuat Indonesia, cuma dapat 48 unit, sedangkan Korsel dapat 120 unit. Selain dengan Korea Selatan, Indonesia juga menjalin kerjasama militer nih dengan beberapa negara maju lainnya, seperti Rusia, Jepang, Jerman, dan Prancis. Dari info kerjasama ini, Indonesia kelihatan cerdas banget ya mempertahankan aura netral yang dimiliki dengan tetap bekerja sama dengan negara-negara NATO dan juga berhubungan baik sama Rusia. Selain itu, ada kapal baru varian Monohull X-15 Fast Patrol Boat yang merupakan hasil kerjasama pemerintah Malaysia dengan PT Lundin yang berada di Banyuwangi, Indonesia. Ini adalah salah satu kapal patroli sekaligus kapal tempur ringan yang memiliki 3 ukuran, yaitu 11 meter, 16 meter, dan 16,5 meter. Selain digunakan di Malaysia dan Indonesia, kapal ini juga diminati oleh militer Timor Leste. Kapal yang terinspirasi dari CB-90 milik Swedia ini mampu mengangkut 14 personil dengan dilengkapi senjata kaliber 12,7 mm dan 7,2 mm kaliber GPMG sebagai sistem pertahanan diri. Kapal ini cocok untuk operasi amfibi karena memiliki palka depan dan memiliki tangga pendakian. X-15 Fast Patrol Boat ini juga berperan sebagai kapal respon cepat dalam pekerjaan patroli reguler, pengintaian, pengawasan, penegakan hukum, kontra pembajakan, evakuasi medis, dan operasi penyelamatan. Terus ada pesawat udara Nir Awak disingkat PUNA, tipe Medium Attitude Long Endurance disingkat MEL yang diberi nama Elang Hitam.
Wih, ternyata kita juga udah punya ya kayak drone-drone di Amrik. Nah, Puna Mel elang hitam ini nantinya berperan untuk mengawasi perbatasan yang difungsikan untuk pertahanan dan keamanan wilayah Indonesia. Kelebihannya adalah bisa terbang selama 24 jam dan mencapai ketinggian 9.000 meter. Selain dilengkapi kamera dan radar, nantinya drone yang memiliki panjang 8 meter dan lebar 2,5 meter ini juga akan dilengkapi dengan rudal loh. Bayangin aja gimana canggihnya. Drone yang diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia ini pertama kali ditampilkan pada Desember 2019. Namun, karena pandemi COVID-19, Puna Mel elang hitam yang awalnya dijadwalkan terbang pertama pada 2020 diundurlah menjadi 2021. Kemudian ditargetkan beroperasi di tahun 2024 setelah mendapatkan sejumlah uji sertifikasi. Dikabarkan udah ada beberapa negara yang meliriknya dan tinggal tunggu uji sertifikasi, baru deh yang mau pesan dipersilakan. Tak ketinggalan nih, Indonesia juga sudah mengekspor beberapa jenis senjata api loh. Mulai dari roket 80 mm yang diproduksi PT Sari Bahari Malang. Alutsista roket kaliber 80 mm Warhead buatan Indonesia ini pernah dipesan sebanyak 260 buah kepala roket yang digunakan untuk latihan perang bagi tentara Chili tahun 2013 lalu. Selain itu, PT Pindad sebagai produsen ternama asal Indonesia juga memproduksi pistol G2 Premium yang telah diekspor ke Timur Tengah mencapai 10.000 unit. Pistol ini juga digunakan di Laos, Vietnam, dan Filipina. Tapi, negara-negara ini udah lebih dulu menggunakan pistol pendahulu G2 Premium, yaitu G2 Combat. Soalnya, senjata genggam yang satu ini diklaim memiliki tingkat akurasi lebih baik ketimbang yang lainnya. Peluru yang digunakan dengan kaliber 9 mm dan mampu tersimpan di magazine mencapai 15 butir. Oh ya, ada juga nih senapan bernama SS2 kaliber 5,56 mm standar NATO yang juga buatan PT Pindad. Senapan serbu ini telah berevolusi beberapa varian dan juga diekspor ke beberapa negara di Asia. Bahkan sampai ke Afrika, mulai dari Zimbabwe, Mozambik, dan Nigeria, menjadi deretan peminat senapan serbu SS2 ini. Kalau di benua Asia, peminatnya adalah Thailand dan Singapura. Kemudian ada senapan runduk atau sniper SPR2, SPR3, dan SPR4 yang lagi-lagi merupakan produksi PT Pindad yang juga diminati banyak negara. Sniper mematikan ini umumnya digunakan pasukan khusus TNI seperti Kopassus. Khusus SPR2, senapan ini mampu menjebol baja setebal 10 mm dari jarak 2 km dalam waktu 3 detik. Udah diekspor sampai ke Fiji. Kabarnya Laos juga berminat dengan senapan kecepatan 90 meter per detik ini. Sementara itu untuk keperluan armada laut, perusahaan yang bergelut untuk memenuhi keperluan militer seperti PT PAL pernah membuat kapal perang macam SSV atau Strategic Sea Lift Vessel ini. Kapal sepanjang 123 meter dan lebar 21,8 meter ini begitu sangat disukai oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Sampai-sampai membeli 2 buah kapal dengan nilai kontrak pembelian 90 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Wow. Nah, kapal perang ini mampu membawa 500 personel, kendaraan perang lain, dan punya landasan helipad. Kemudian di saat berlayar, kapal ini mampu bertahan selama 30 hari dengan kecepatan 16 knots. Dari total anggaran 2022 yang mencapai 2.714 triliun rupiah, anggaran Kementerian Pertahanan jadi yang paling besar dengan 134,7 triliun rupiah. Anggaran ini bahkan hampir 2 kali lebih besar ketimbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang harusnya dapat perhatian lebih. Soalnya peringkat pendidikan kita di posisi 54 dari 78 negara. Dalam perbandingannya dengan negara ASEAN, anggaran kita emang gila banget karena berada di posisi kedua. Posisi 1 ditempati Singapura dengan 167 triliun rupiah. Kalau masalah peringkat di Asia Tenggara, negara kita emang jadi yang paling gacor sih, karena berada di posisi pertama berdasarkan data globalfirepower.com. Peningkatan signifikan yang dialami oleh Kementerian Pertahanan serta militer Indonesia nggak lepas dari konsep utama Prabowo, yaitu Revolution in Military Affairs atau RMA. Nah, RMA atau RMA ini merupakan istilah perubahan pola atau cara lama untuk mendapatkan keteraturan yang lebih baik. Makanya, Prabowo banyak mengubah posisi dan juga aturan dalam Kemenhan. Bahkan peristiwa mengakar seperti korupsi alutsista pernah diakui pada November kemarin secara terang-terangan.
Nah, si bapak ini udah janji kalau akan memburu pelaku korupsi tersebut. Kalau ketangkep sih, pamor Prabowo jelas bakal langsung super melejit. Selain itu, pada masa awal penunjukannya, Prabowo juga bikin geger nih dengan pemberitaan tolak gaji menteri. Padahal kita tahu sendiri kan, gaji menteri pasti besar banget tuh. Namun hal itu ditampiknya yang katanya ia tetap menerima gajinya, tapi untuk disumbangkan ke pihak seperti Yayasan Kanker, Lembaga Zakat, Rumah Ibadah, dan lain-lain. Tapi sekali lagi, selain membeli dari negara lain, Prabowo sepertinya akan fokus pada pengembangan alutsista dalam negeri. Mobil kepresidenan saja adalah buatan dalam negeri, dan beliau mewajibkan semua menterinya untuk menggunakan produksi yang sama, melarang menggunakan mobil dinas dari luar negeri. Beberapa kapal perang yang dibuat di dalam negeri, diantaranya KRI Bung Karno 369, KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, dan KRI Alugoro 405. Beberapa pesawat buatan Indonesia, diantaranya CN295, CN235 220 MPA, NC212 Family, N219 Nurtanio, KF21 IFX Borame, dan CN235 Family. Pemerintah sebelumnya sebenarnya telah mendorong Prabowo saat menjadi Menhan untuk menyusun master plan rencana induk 25 tahun untuk membangun kemandirian teknologi industri pertahanan Indonesia. Di laut, Indonesia menyepakati pembuatan 2 kapal selam Scorpin lewat kerjasama antara Transfer of Technology dari produsen Prancis Naval Group ke produsen lokal Indonesia. Kapal selam ini tipe Scorpin Evolve, kapal selam serang berperforma tinggi dan diklaim dilengkapi dengan sistem energi mutakhir dan modern. Selain itu, yang jadi keunggulan dari kapal selam Scorpin karena dirancang sebagai kapal selam samudra untuk operasi perairan dangkal. Soal kemampuan, kapal ini diklaim memenuhi seluruh cakupan misi, seperti peperangan anti permukaan dan anti kapal selam, operasi khusus, dan pengumpulan intelijen. Sangat tersembunyi dan cepat. Kapal ini punya tingkat otomatisasi pengoperasian yang memungkinkan jumlah awak terbatas sehingga mengurangi biaya pengoperasian secara signifikan. Sebelum menyepakati pembuatan kapal selam Scorpin, Indonesia sebenarnya sudah punya kapal selam KRI Nagapasa buatan Korea Selatan yang sekarang merupakan salah satu kapal selam andalan militer Indonesia. Kehadirannya ditujukan untuk memperkuat stabilitas keamanan wilayah di tanah air. KRI Nagapasa 403 juga dibekali dengan torpedo dengan 8 tabung peluncurnya. Selain itu, hadir juga sistem persenjataan canggih yang dapat meluncurkan torpedo 533 mm serta peluru kendali anti kapal. Nah, selain kapal selam, TNI Angkatan Laut sudah dapat tambahan kekuatan berupa 2 kapal perang buatan dalam negeri oleh PT Daya Radar Utama Lampung dan merupakan kapal program pengadaan Kementerian Pertahanan. Kapal ini diberi nama KRI Lukas Rumkorem 392 dan KRI Raja Haji Fisabilillah 391. Tugasnya sebagai kapal kombatan maupun kapal patroli yang punya kecepatan tinggi dan bisa beroperasi di seluruh perairan Indonesia. Program modernisasi alutsista ini sejalan dengan rencana strategis jangka panjang yang bertujuan untuk mewujudkan TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan, dan berproyeksi global. Selain itu, pembangunan kapal OPV ini juga menjadi wujud kontribusi dan komitmen TNI Angkatan Laut dalam mendukung kemandirian pertahanan dalam negeri dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta meningkatkan peran Indonesia dalam rantai suplai global. Ditambah, Indonesia juga punya rudal Exocet MM40 Blok 3 yang jadi senjata andalan di beberapa kapal perang TNI Angkatan Laut. Ini adalah peluru kendali anti kapal buatan Prancis yang mampu diluncurkan dari kapal, kapal selam, dan pesawat terbang. Soal spesifikasi, rudal Exocet punya diameter 0,35 meter dengan panjang 5,8 meter dan kecepatannya mencapai Mach 0,9 atau setara dengan 1.100 km per jam lebih. Kemampuannya
fire and forget, yang berarti bisa digunakan dalam segala macam cuaca, kecepatan subsonik tinggi, sea skimming, sistem navigasi inersia, multi-target, hingga search mode. Fleksibilitas senjata Exocet Double M40 Block 3 juga semakin ditingkatkan dengan keakuratan paket navigasi baru yang memungkinkan lintasan pendekatan 3D. Seperti halnya untuk mendukung superioritas udara, pada tahun 2023, Prabowo Subianto saat masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan menyerahkan 5 unit pesawat NC-212I ke TNI Angkatan Udara. Ini merupakan pesawat buatan industri dalam negeri yang dibuat oleh PT Dirgantara Indonesia. NC-212I adalah versi pengembangan dari seri C-212-400 yang punya performa tinggi dan telah terbukti tangguh digunakan dalam berbagai jenis lingkungan dan misi yang berbeda. Tapi kelebihannya, NC-212I punya desain simple sehingga efisien dalam proses perawatan. Hal inilah yang membuat NC-212I jadi pesawat terbaik di segmen pesawat ringan. Sementara untuk fungsi pengintaian dan pengawasan, Indonesia membeli 12 drone Anka dari perusahaan Turki dengan nilai 4,7 triliun rupiah. Ini adalah salah satu drone terbaik Turki dengan kemampuan mengudara selama 30 jam pada ketinggian 9.200 meter. Bahkan, Turki sudah menggunakan drone Anka sejak tahun 2010. Setelah sukses dengan pembelian drone Anka, Indonesia juga membeli drone Bayraktar TB2 dengan harga 14 miliar rupiah. Pembelian ini didasari setelah Amerika Serikat menolak menjual Reaper-nya ke Indonesia. Meski begitu, Bayraktar TB2 bukan drone kaleng-kaleng. Bayraktar TB2 adalah drone yang bisa meluncurkan rudal dan bisa menghancurkan kendaraan lapis baja. Soal sepak terjangnya, drone ini sudah digunakan saat konflik Turki, Libya, dan Suriah. Bahkan dalam konflik Ukraina. Bahkan saat perang Azerbaijan dan Armenia, Bayraktar TB2 berperan penting dalam kemenangan Azerbaijan menghancurkan tank dan artileri dari Armenia yang relatif maju. Tapi yang menarik, dengan pembelian drone Anka dan Bayraktar TB2, Turki menjanjikan akan bekerja sama untuk membangun drone yang kekuatannya mirip jet tempur. Meski gagal mendapatkan drone Reaper milik Amerika, Indonesia tetap sukses memboyong salah satu helikopter andalan Amerika, Sikorsky S-70M Black Hawk. Ini adalah helikopter yang multimisi, bisa beroperasi dalam kondisi cuaca ekstrim, baik itu siang maupun malam. Termasuk mobilisasi pasukan, evakuasi medis, hingga pemadaman kebakaran. Indonesia juga merampungkan unit kelima dari pesawat Super Hercules C-130J yang merupakan bagian dari kesepakatan di tahun 2023. Sama seperti Black Hawk, Super Hercules ini juga digunakan untuk mendukung angkutan udara seperti operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Dengan dimensi yang lebih besar, Super Hercules C-130J bisa membawa beban maksimal hampir 20 ton. Tapi tetap mampu terbang dengan kecepatan 660 km per jam di ketinggian 6.000 meter lebih. Dan melalui Prabowo yang kala itu masih sebagai Menteri Pertahanan, pemerintah Indonesia semakin garang dengan memborong alutsista buatan dalam negeri. Hal ini untuk memberikan dukungan ke TNI berupa penyediaan alat peralatan pertahanan keamanan. Alpal Hankam. Alpal Hankam terdiri dari Panzer Pandur, yakni kendaraan taktis dan tempur yang punya kemampuan amfibi. Dalam artian, bisa melintasi medan sungai dan rawa-rawa. Panzer Pandur ini juga dilengkapi dengan senjata utama kaliber 30 mm dan persenjataan teknologi modern. Ada juga tank Harimau yang dikembangkan bersama antara perusahaan Turki FNSS dan PT Pindad. Ini adalah kendaraan tank kelas medium pertama di dunia yang dimiliki Indonesia. Dengan bobot 30 ton dan punya senjata utama turret kaliber 105 mm, tank ini memiliki teknologi terkini yang tepat untuk pertempuran perang modern. Alpal Hankam lain yang diterima TNI adalah Panzer Anoa. Kendaraan tempur lapis baja pertama yang dirancang khusus untuk memindahkan pasukan dalam satu regu ke wilayah konflik. Ada lagi
Panzer Komodo, kendaraan taktis beroda 4 dengan kemampuan untuk beroperasi di segala medan dan kondisi. Menariknya, Panzer Komodo bukan cuma memperkuat armada TNI, tapi juga sudah dioperasikan oleh PBB dalam berbagai misi penjaga perdamaian. Kemudian ada Maung yang viral kemarin setelah digunakan oleh Prabowo sebagai mobil kepresidenan. Kendaraan taktis ringan 4x4 ini awalnya dibuat untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat dan jelajah segala medan. Langkah strategis lain untuk memperkuat pertahanannya adalah dengan mendatangkan Multi-Launcher Rocket System MLRS Indonesian Tactical Ballistic Missile produksi Roketsan Turki. Senjata mutakhir ini disebut siap jadi tulang punggung pertahanan Indonesia, khususnya dalam mengamankan IKN. Dengan rudal Kan 600 yang bisa meluncur dengan jangkauan 280 km, memungkinkan Indonesia untuk melumpuhkan musuh dari jarak jauh, meminimalisir korban di pihak sendiri, dan memberikan efek jera bagi para agresor yang mana perannya sama dengan Iron Dome. TNI Angkatan Darat juga diperkuat nih dengan 4 unit helikopter serbu AS-550 buatan Prancis dan juga Jerman. Helikopter ini bisa digunakan dalam berbagai misi berbeda, misalnya sebagai dukungan senjata anti-tank, pertempuran udara, dukungan serangan darat, hingga sarana pelatihan militer. Hal menarik lain dari helikopter ini bisa dilihat dari persenjataan yang bisa dibawanya. AS-550 Fanac bisa disematkan sebagai sistem senjata sesuai kebutuhan operasionalnya. Bergantung pada misinya, helikopter AS-550 Fanac bisa membawakan senjata seperti senapan mesin, peluncur roket, hingga rudal berpemandu udara ke darat. Dengan kemampuan senjata yang Indonesia miliki ini, sekarang Indonesia telah berada di peringkat 13 negara di dunia. Indonesia bahkan mengalahkan Israel dan Jerman dalam hal kekuatan senjata berdasarkan situs Global Firepower. Dengan banyaknya tambahan alutsista baru, tantangannya sekarang adalah sistem militer yang lama seringkali tidak kompatibel dengan teknologi baru. Ditambah lagi, persoalan biaya pemeliharaan yang tentunya perlu peningkatan anggaran dari pemerintah.